Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita dapat menghadiri majelis taklim. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita senantiasa bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita melanjutkan tafsir surah An-Naba. Sekarang sampai pada ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya pada hari kiamat adalah waktu yang sudah ditentukan. Di sini dijelaskan bahwa hari kiamat itu disebut Yaumal Fasli. Memang hari kiamat itu bermacam-macam namanya di dalam Al-Quran. Ada Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Juga disebut Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Yaumus Sa'ah, yaitu hari penentuan, dan lain sebagainya. Di sini dikatakan inna yaumal fasli. Sesungguhnya pada hari kiamat disebut Al-Fasl, yang dimaksud hari untuk memisahkan. Memisahkan antara orang yang mempunyai kebenaran dan orang yang durhaka. Orang yang ahlul haq dan orang yang ahlul maksiat. Itu besok akan dipisahkan pada hari kiamat. Akan dipisahkan orang yang iman dengan orang yang kafir. Orang yang taat kepada Allah dan orang yang durhaka kepada Allah. Ahli surga akan dipisahkan dengan ahli neraka. Maka dari itu dikatakan
yaumul fasl, karena pada hari itu memang akan dipisahkan antara orang iman dan orang kafir. Maka di dalam ayat lain dijelaskan, wamtajil yauma ayyuhal mujrimun, dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berbuat jahat. Di dunia mungkin kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrikin. Tapi besok pada hari kiamat kita tidak akan mengenal terhadap orang-orang kafir. Dan insya Allah kula panjenengan sami badhe ngempal, awit kita sedaya insya Allah ahlul jannah. Amin. Pramila monggo angrawuhi pengaosan menika dipun lengaken, dipun longgar-longgaraken, ingkang supados kula panjenengan sami saged kempal wonten ing alam donya lan ugi saged kempal wonten ing yaumul fasl benjang. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayat yang selanjutnya, yauma yunfakhu fisuri wa ta'tuna afwaja. Pada hari itu ditiup terumpet, maka kamu semua akan datang dengan berkelompok-kelompok. Besok pada hari kiamat, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa malaikat Israfil besok itu akan meniup terumpet itu 2 kali. Yang pertama kali semua orang terkejut dengan suara terumpet itu dan sangat keras sekali, sehingga karena sangat keras sekali sehingga orang itu sampai tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia semuanya. Jadi isi langit, isi bumi dengan tiupan yang pertama semua meninggal dunia kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap hidup. Kemudian tiupan yang kedua, di dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menjelaskan bahwa jarak tiupan pertama dengan kedua itu menurut sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 40. 40 itu memang tidak dijelaskan 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Tapi Rasulullah menjelaskan jeda antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua adalah selama 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, tidak dijelaskan. Karena itu adalah masalah gaib dan saya pun tidak berani menjelaskan kalau belum melihat atau membaca informasi dari Al-Quran maupun dari hadis yang sahih. Tiupan kedua, fata'tuna afwaja, maka kemudian kamu akan datang berkelompok.
besok itu akan berkelompok-kelompok. Kalau di dalam surah Al-Waqi'ah, besok itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok golongan kanan, yang kedua kelompok golongan kiri, yang ketiga kelompok orang-orang yang lebih dahulu imannya. Jadi ada 3 golongan. Orang-orang yang lebih dahulu imannya itulah yang awal-awal akan masuk surga. Kita bukan termasuk itu, Pak. Kita, iman kita itu agak akhir. Tidak masalah, walaupun iman kita akhir, yang penting insya Allah masuk surga, masuk kepada golongan kanan. Yang golongan kiri adalah golongan orang yang sengsara, yaitu ahlun nar, yaitu orang-orang penduduk neraka. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibuka langit, maka ada beberapa pintu. Di dalam ayat lain dijelaskan wa idzas sama'un syaqqat, dalam al-insyiqaq, yaitu apabila langit telah terbelah. Idzas sama'un fatarat, idzas sama'un fatarat, apabila langit telah terbelah. Jadi besok itu karena guncangan yang sangat dahsyat, terjadinya guncangan pada tatanan planet, sehingga daya tarik satu dengan yang lain terlepas. Maka planet-planet itu saling berbenturan. Planet-planet saling berbenturan, maka tampaklah di atas, yaitu di langit itu, pintu-pintu yang menganga bagaikan jalan yang membentang. Kalau sudah planet itu saling berbenturan, betapa dahsyatnya suaranya, betapa dahsyatnya, betapa mengerikan, maka bumi akan hancur dan langit pun akan hancur. Itu keadaan hari kiamat besok. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba, dan gunung dijalankan. Fakanat saroba, maka gunung-gunung itu bagaikan fata morgana. Semua gunung akan meletus. Watakunul jibalu ka'ainil manfus, watakunul jibalu ka'ainil manfus. Maka gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi besok pada hari kiamat, semua gunung akan meletus dan akan merata dengan bumi. Dapat kita bayangkan betapa ngerinya. Gunung Merapi saja baru meletus, belum sampai merata, semua takut. Bahkan semua lari. Besok semua gunung akan diletuskan bersamaan. Bumi akan diguncang. Maka semua orang akan mencari keselamatan diri sendiri. Betul-betul sangat mengerikan. Maka dari itu jangan sampai kita menyesal di kemudian hari.
Monggo waktu yang diberikan oleh Allah ini kita manfaatkan sebaik-baiknya agar supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Itulah keadaan hari kiamat. Bumi akan diguncang, gunung akan diterbangkan. Bahkan orang memandang seakan-akan gunung itu masih ada. Tetapi kalau didekati, sebetulnya itu hanya merupakan debu-debu di mana ketika gunung itu meletus, maka dikatakan bagikan fata morgana. Kita ono ning boten enten. Gunung akan meletus, lautan akan meluap, dan orang akan mencari keselamatan diri sendiri, sudah tidak mengenal kepada keluarga, tidak mengenal kepada saudara, kerabat, bahkan tidak ada yang bicara ketika itu, kecuali makhluk yang diizinkan oleh Allah. Jadi orang yang mengalami hari kiamat itu tidak akan bicara, karena saking takutnya, saking hatinya itu, ya katakanlah betapa ngerinya, sehingga tidak bisa bicara dengan orang lain. Ini kejadian apa? Ini kejadian apa? Hanya di dalam hati saja. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu tempat mengintai. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan juga Ibnu Munzir dari Al-Hasan yang telah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun memasuki surga melainkan harus melewati neraka terlebih dahulu. Itu yang dimaksud, besok jalan ke surga itu akan dibentangkan jembatan Sirat. Sirat itu akan melewati neraka. Di dalam hadis yang sahih dijelaskan bahwa di jembatan itu akan dipasang alat pengkait, katakanlah yang terbuat dari besi. Besarnya seberapa Rasulullah tidak menggambarkan, katakanlah seperti bego itu, Pak. Jadi orang itu yang lewat jembatan maka akan dikait oleh alat pengkait itu. Ada yang selamat lewat jembatan itu bagikan angin, cepat sekali. Itu para al-anbiya, para nabi. Lewat jembatan bagikan burung yang terbang, para syuhada dan lain sebagainya, para alim ulama. Ada yang lewat jembatan dengan jalan, Pak. Ada yang lewat jembatan dengan merangkak. Merangkak itu kemudian dikait-kait oleh alat pengkait sehingga hancur badannya. Ada yang walaupun hancur selamat, bisa masuk surga. Tapi ada yang hancur kemudian masuk neraka. Maka dikatakan bahwa orang yang masuk surga itu akan melewati neraka. Itu yang dimaksud, Pak. Ya. Karena jalan ke surga itu ada jembatan, jembatan itu melewati neraka. Bukan berarti masuk neraka dulu baru masuk
surga. Semua tidak begitu. Dikatakan orang non-Islam alasannya tidak masuk Islam karena orang Islam itu besok akan melewati neraka dulu. Kalau agama saya langsung masuk surga. Itu karena tidak paham, Pak. Yang dimaksud melewati neraka itu, jembatan itu melewati neraka, maka banyak yang langsung masuk surga. Bahkan di dalam hadis Rasulullah, orang yang tanpa hisab, tanpa azab ada 70.000 orang. Banyak atau sedikit? Sangat sedikit. Dan itu pun kotanya sudah habis. Iya. Kan ada sahabat, saya lupa namanya, matur, ya Rasulullah, tolong saya didoakan agar supaya masuk yang 70.000, Pak. Kemudian Rasulullah mendoakan, kamu masuk yang 70.000. Kemudian ada sahabat lagi matur, ya Rasulullah, mudah-mudahan engkau mendoakan saya supaya saya masuk yang 70.000. Kemudian Rasulullah berdoa. Rasulullah memberikan jawaban, maaf, kotanya sudah didahului oleh teman. Walaupun kita melalui hisab, mudah-mudahan hisab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masuk surga dengan selamat tanpa melewati neraka. Littohina ma'ab. Neraka jahanam itu tempat kembali bagi orang-orang yang melakukan kecurangan atau melakukan kezaliman, orang-orang yang melampaui batas. Maka di dalam hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa surga dan neraka itu berbantah. Maka kemudian neraka itu mengatakan kepada surga, yadkhulunil jabbaruna wal mutakabbiruna. Surga mengatakan, yadkhuluni ad-du'afa'u wal masakinu. Besok akan masuk ke tempatku ke neraka orang yang sewenang-wenang dan orang yang sombong, mutakabir. Ada lagi hadis yang masuk neraka itu kebanyakan orang yang senang mengumpulkan harta dan dia berbuat sewenang-wenang dan dia berlaku sombong. Itu adalah ciri daripada ahlun nar. Biasanya pun tiang sombong niku wong pangkat wong sugih. Karena ujian hartanya sehingga tidak kuat dengan ujian itu, justru dengan kelebihan-kelebihannya dia bersikap sombong. Biasanya orang kaya ya Pak ya, orang kaya, orang yang punya jabatan, tapi tidak semua, tidak semua. Jarang Pak, orang miskin itu sombong itu jarang. Disombongkan apa? Maka dari itu surga itu mengatakan akan masuk ke surga
adzu'afa, orang-orang yang lemah, wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menika lelenggan sesarengan sahabat. Kemudian lewatlah seorang sahabat yang gagah, bajunya baik, kendaraannya baik. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat yang di sampingnya, "Wahai sahabat, itu siapa?" Sahabat tadi mengatakan, "Itu adalah pejabat di negeri ini dan orang yang kaya. Semua ucapannya akan diikuti, akan didengar oleh orang banyak. Apabila dia minta tolong, maka orang banyak akan memberikan pertolongan. Apabila ia melamar wanita, pasti akan diterima." Jadi orang itu kalau kaya, gagah, punya jabatan, betul Pak, semua omongannya itu akan didengar oleh orang banyak, akan dihormati oleh orang banyak. Ketika di dunia bupati kok merintah, datang rakyatipun, boten enten sing wani boten mangkat. Semua akan taat ketika di dunia. Jenengan kerawuan bupati ngaten mawon Pak, sing dingkluk niku ngantek kejungkel. Itu di dunia. Kalau orang itu gagah, kaya raya, punya jabatan, melamar seorang wanita, pasti diterima. Dan kalau minta tolong, akan diberi pertolongan. Orang itu kalau kaya, minta pertolongan ya mudah Pak. Pinjam uang saja mudah kalau orang itu kaya. Tapi surga mengatakan, maaf, kemudian datang lagi seseorang yang tidak pakai kendaraan dan juga bajunya sudah lusuh, rambutnya sudah ya tidak disisir dan lain sebagainya. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Sahabat, bagaimana pendapatmu tentang orang yang baru lewat ini? Dia orang yang paling miskin di desa ini. Dia kalau berkata tidak pernah ada yang mendengar." Orang miskin itu kalau ngomong Pak, kadang boten enten sing ngrungokke. Rapat kok wong miskin usul Pak. Siapa yang usul itu? Minta tolong tidak pernah ada yang menolong. Orang miskin kok pinjam uang penjenengan 2 juta Pak. Kira-kira jenengan paringin apa mboten? Pikir-pikir Pak. Sing nganggo nyaur lho kok iso jawab. Tapi kalau yang pinjam orang kaya, pinjam berapa? Enggak masalah. Apalagi melamar wanita. Maka Rasulullah mengatakan, ketahuilah, orang yang baru lewat ini lebih baik daripada orang tadi. Ini Pak. Karena pejabat itu, orang kaya itu orang yang senang mengumpulkan harta, dia itu tidak tahu kewajiban, dan dia berlaku sombong. Tapi orang miskin itu orang yang ahli ibadah. Itulah orang yang sukses menurut agama. Orang yang sukses itu orang yang bisa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian.
itu orang yang sukses. Tapi kalau kita mengatakan wong sing sukses niku nggih wong sing omahe makro-makro, kendaraane kinclong-kinclong, bojone sundel bolong. Jarang Pak orang mengatakan ahli muadzin, tukang azan, tukang jamaah, kemudian ada orang mengatakan wah itu sukses betul. Nggak ada Pak, nggak ada. Maka dari itu jangan meremehkan orang yang lemah, jangan meremehkan orang yang miskin. Insya Allah ya bisa jadi orang yang diremehkan itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Labisina fiha ahqaba. Orang-orang di neraka itu akan menetap di dalam neraka jahanam berabad-abad, sangat lama, tidak ditentukan, tidak berakhir. Itu orang yang masuk neraka. Namun banyak hadis juga menjelaskan bahwa besok orang Islam itu ada yang juga melewati neraka. Maka orang yang terakhir masuk surga itu diperintahkan oleh Allah, wahai hambaku, kamu masuklah surga. Dia kemudian berangan-angan bahwa surga itu sudah penuh. Ya Allah, surga sudah penuh. Tidak, kamu masuklah ke surga. Kemudian orang itu mengatakan, matur kepada Allah, ya Allah, apakah panjenengan lulu dateng kula? Kemudian akhirnya dia masuk surga, dimasukkan ke sungai Al-Haya, sungai penghidupan, yang tadinya kulitnya hancur, kemudian dimasukkan ke sungai kehidupan itu jadi pulih, kemudian masuk surga. Maka orang yang di neraka jahanam selama-lamanya adalah orang yang tidak mempunyai iman. Tapi orang ketika di dunia punya iman, mengakui syahadat dengan tulus ikhlas, walaupun orang itu durhaka di dunia, sejahat-jahat orang, tetapi kalau dia itu iman, maka akan merasakan masuk surga. Walaupun nanti masuknya ya belakangan sampai tele-tele, ning tetap mlebu swarga. Itu orang yang beriman, mempunyai rasa iman atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang kafir diterangkan di dalam surah Al-Maidah ayat 37, yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Mereka itu menginginkan untuk keluar dari neraka, dan tidaklah mereka bisa keluar dari neraka, dan mereka akan mendapatkan siksa yang selama-lamanya. Maka yang di neraka selama-lamanya adalah orang-orang kafir.
Tapi kalau orang yang punya iman melewati neraka, insya Allah tetap akan masuk surga. Tapi doa kita jangan sampai kita itu masuk neraka walaupun sebentar. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini selalu dibaca, Pak. Ya. La yaduquna biha bardan wala syaraban illa hamima wa wasaqa. Mereka tidak akan merasakan bardan. Bardan itu kesejukan. Di neraka itu tidak akan merasakan kesejukan. La yaduquna biha bardan wala syaraban illa hamima wa wasaqa. Tidak akan menemui minuman yang bisa menghilangkan kehausan kecuali minuman yang sangat panas atau wasaqa, nanah. Wasak itu bisa diartikan nanah, sesuatu yang menjijikkan. Maka di neraka itu tidak ada minuman yang dingin yang bisa memberikan kesejukan di dalam badannya, dan tidak ada minuman yang bisa menghilangkan kehausan. Maka dari itu yang ada minuman yang sangat panas. Bahkan di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa minuman itu adalah akan memotong-motong faqatta'a am'a'ahum. Sekali minum itu akan memotong-motong ususnya. Setelah minum, brodoli ususnya, diwangsulke malih, ngelak malih, minum lagi, diberikan nanah, keringat yang baunya sangat busuk. Maka na'udzubillahi min dzalik. Kita di dunia kalau haus, puasa saja merasakan, Pak, betapa sulitnya ketika dahaga. Besok di neraka luar biasa. Tidak ada yang mampu menerima siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di neraka. Orang di neraka itu jazaa'an wifaqa, pembalasan yang setimpal. Orang di neraka itu karena perbuatannya sendiri. Jadi tidak ada dosa yang paling besar kecuali kemusyrikan. Tidak ada siksa yang sangat pedih kecuali neraka. Maka menurut perbuatannya sendiri-sendiri. Di neraka juga akan ada tingkat-tingkatan, Pak. Siksa itu ada tingkat-tingkatan. Tidak semuanya sama. Paling ringan itu adalah siksanya Abu Thalib. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bahwa siksa Abu Thalib itu, Abu Thalib itu kan pejuang, pembela Rasulullah. Siapa yang menentang Rasulullah maka harus berhadapan dengan Abu Thalib. Dia berjuang dengan jiwa, raga, dan harta untuk membela Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi ketika akan wafat, Pak, maka Rasulullah datang. Di situ sudah ada Abu Jahal, Pak.
Di situ sudah ada Abu Lahab. Di situ sudah ada Abu Gosok, Pak. Nabi minta kepada Abu Thalib agar supaya syahadat. Tapi Abu Jahal dan teman-teman minta kepada Abu Thalib agar supaya mempertahankan agama nenek moyang, yaitu agama Abdul Muthalib. Akhirnya Abu Thalib itu memilih agama nenek moyang. Maka sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Rasulullah tidak bisa mohon kepada Allah agar supaya Abu Thalib diberikan ampunan?" Maka Rasulullah mohon kepada Allah, Allah tidak mengizinkan. Rasulullah minta supaya Abu Thalib diringankan siksanya, maka Allah mengizinkan. Besok Abu Thalib itu di neraka diberi 2 sepatu yang terbuat dari api neraka. Sepatu itu dipakai selamanya. Ketika dipakai, panasnya sampai umep di otak. Itu siksa yang paling ringan. Ya. Tapi orang mengatakan itu siksa yang paling berat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, waktu yang masih diberikan oleh Allah, monggo kita gunakan sebaik-baiknya. Kita hadiri pengajian, walaupun keblasuk-blasuk. Sing wae alamat ya. Sing kula wis sabar. Biar mengke mboten sabar ndak ilang ganjaran. Maka dari itu hidayah itu dari Allah. Maka dalam Al-Quran surah Al-Qasas itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Muhammad, kamu tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Akan tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki. Insya Allah kula panjenengan sami menika kalebet pikantuk hidayahipun Allah. Kalau tidak dapat hidayah, Pak, lebih baik tidur di rumah. Iya. Maka orang yang diberi hidayah ahlul jannah itu cirinya akan diberi keringanan, akan diberi kemudahan di dalam melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Monggo hidayah ini kita pupuk dengan sebaik-baiknya. Karena kalau tidak kita pupuk, bisa jadi hilang. Tidak ngaji sekali getun, Pak. 2 kali mung rada getun. Yang 3 kali berturut-turut hilang, Pak, keturnya. Itu hidayahnya sudah hilang karena tidak dipupuk. Maka dari itu monggo kita openi hidayah dari Allah. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak menghendaki adanya hisab. Tidak percaya adanya hisab. Bagaimana akan dihisab? Orang sudah mati menjadi tanah, tetapi dia itu adalah akan dihisab, akan dibangkitkan lagi. Maka dari itu dia tidak percaya, tetapi besok akan merasakan, akan membuktikan sendiri. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaban. Mereka mendustakan ayat-ayat kami Allah
dengan sungguh-sungguh mendustakan. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaban. Dan setiap sesuatu itu sudah kami catat, saya catat di dalam sebuah kitab. Ini menunjukkan bahwa besok itu kita sudah tidak akan bisa berbohong. Kalau di dunia kita dapat bantuan supaya membuat SPJ, ya bisa lika-liku Pak. Misalkan beli semen, ya carikan nota. Bahkan kadang-kadang punya cap Pak. Ulo apal. Nah itu, tapi kita besok tidak akan bisa seperti itu. Saksi pertama adalah Allah. Kita besok akan disaksikan Allah. Innallaha ala kulli syai'in syahidun. Sesungguhnya Allah itu kepada setiap sesuatu itu menyaksikan. Kita sudah tidak bisa bohong lagi. Yang kedua adalah diri kita sendiri yang menjadi saksi. Tangan kita akan bicara, kaki kita akan bicara, mulut bahkan tidak bicara pun semua sudah bicara. Ya. Saksi kita bumi yang ada ini Pak. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ya, pada hari itulah bumi akan mengabarkan beritanya. Insya Allah kresek itu besok Pak akan menjadi saksi kita. Menjadi saksi kita kalau kita ini menghadiri majelis taklim para nabi, amal perbuatan. Jadi kita sudah tidak bisa berbohong lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dicatat di dalam buku secara terperinci. Fadzuqu falan tajidakum illa adzab. Agar supaya mereka merasakan, falan najidakum illa adzab. Maka kami tidak menambahkan kecuali siksa. Jadi di neraka itu tidak ada pengurangan siksa, tapi justru siksa itu akan bertambah, akan bertambah, akan bertambah. Maka dari itu bapak-bapak yang kami hormati, marilah kehidupan kita ini, sisa waktu yang diberikan Allah betul-betul kita manfaatkan. Karena apa? Yang hadir ini kelihatannya kok sudah waktu maghrib semua. Pun meh isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.